Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Avia Channel. Dengan hari ini kita akan collab dengan Bung Yogi. Halo. Ini kita lagi di Saung Ranggon. Lu kan kesinian dikit deh, kayaknya muka lu kepotong gitu ya, gimana ya? Gak apa-apa, gua nggak penting. Nanti gua cut segini aja. Gua edit. Kita kebetulan lagi di Tasikmalaya. Ini kita di Saung Ranggon. Tempatnya enak banget. Nanti saya kasih reviewnya ya, muter-muter ya. Ini ada berbagai macam makanan dan minuman. Nanti dicek aja. Tempatnya asik ya, tempatnya asik. Mantap. Ya. Saung, Ada saung, sawah. sawah. Indah, inilah ala-ala perdesaan gitu ya. Ada balongnya. Nyaman ya. Kali ini kita akan collab dengan Om Yogi ini. Kita akan ngobrolin. Beliau ini kebetulan orang yang sangat tinggi frekuensi bepergiannya. Asik. Untuk liburan apa kerja, Om? Ya, kerja sambil liburan. Oh, siap. Nah, ini pasti teman-teman semua kan pengen tahu nih, di pandemi ini itu kan cukup ini ya, cukup deg-degser ya. Oh, betul. Cukup deg-degser. Dan alhamdulillahnya Om Yogi ini sampai sekarang ya, Om Yogi ya, tetap sehat dan sehat walafiat. Iya, benar. Saya sangat grogi yang jadi host. Itu selama pandemi ini udah kemana aja nih, Om? Banyak ya gua. Dulu tuh pernah awal-awal paling banyak ke Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Terus ke Jogja, Kota Jogja, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul kayaknya ada juga ya. Kayaknya pernah juga deh Kabupaten Gunung Kidul. Terus Mulai awal pandemi kan sekitar Februari Maret itu ya. Sumatera kan kita pernah bareng ke Sumatera. Oh iya, juga Sumatera. pas pandemi. Ke Medan, ke Lampung. Mana lagi? Udah ya itu ya. Udah itu dan Lampung. Sumatera Tempat yang paling rawan dateng nih. Nah, kebetulan ini moda transportasi yang digunakan adalah apa aja? Nah, Paling banyak? Paling banyak ya pesawat sih. Pesawat paling ya? banyak, pesawat sama ya mungkin kalau Jawa Barat kan sering juga. Pesawat Jawa Barat ya paling darat. Darat. Oke. Kereta pernah nggak? Kereta belum. Belum pernah ya. Oke. Nah, terutama pesawat nih ya. Nah, Kan sering tuh, memang kita dilakukan tes terlebih dahulu. Dulu bukan antigen, antibody, rapid antibody. Itu kalau mau naik pesawat kan selalu. Iya. Kemudian sekarang ini namanya antigen tes swab. Iya.
Itu juga ya kalau mau naik moda transportasi pesawat ya masih ya tetap ya. Rapid test antigen. Rapid test antigen. Kemudian memang kita sudah dites gitu. Tentu kalau hasilnya negatif lah ya atau non reaktif baru bisa terbang kan. Iya, betul. Cuman kan kita nggak tahu nih, nggak ada menjamin di pesawat, di bandara atau di tempat tujuan di mana kita berinteraksi dengan berbagai macam pihak. Iya, bener banget. Nah, sampai ini kita mau tahu nih tips-tipsnya dari Om Yogi itu apa sih sampai bisa menjaga kebugaran tubuh? Apakah dengan cara senang? Apakah dengan cara mungkin sampai sana harus langsung fitness, angkat beban apa gimana? Nah, itu memang. Coba tolong dicerahkan kita. Ya ini kan ya sekali lagi saya cuma sharing-sharing aja nih ya. Iya betul. Kalau misalnya Kita bukan pakar kesehatan ya. Iya, betul. Dan lagi-lagi kita tidak secara saintifik punya kemampuan itu ya, kompetensi Iya. itu ya. Tapi kita hanya berdasarkan pengalaman aja. Gimana itu? Benar. Nah, mungkin dari awal dulu nih. Kalau saya kan cerita kenapa sih bisa ya mungkin alhamdulillah sampai sekarang ini ya belum pernah lah kena ini kan positif. Ini pas di swab positif tuh belum pernah alhamdulillah. Cuma nggak tahu kan kita kenapa enggak. Yang penting pas tes belum pernah aja kita positif. Yang pasti sih yang awal kita itu harus menjaga jangan sampai ketemu banyak orang. Jangan Dihindari ya, dihindari kerumunan ya. Hindari kerumunan lah untuk sementara ini. Kita yang dulunya kita sering berkumpul, gitu kan rapat gitu atau acara-acara sosialisasi gitu kan. Dari awal memang saya itu lebih mengedepankan WFH yang pertama tuh. Nah gitu. Intinya jadi WFH di dulu dalam nih. dari mulai di pekerjaan di kantornya Di kantornya kalau ada yang bisa dikerjakan dari rumah lebih bagus Lebih gitu. bagus, Karena kita nggak bisa tahu kan ya gimana gitu. benar Itu yang pertama ya Om ya. Yang pertama, karena memang kadang kita lalai itu kalau di kantor, temen kan gitu, ngapain sih pakai Padahal masker? kita nggak tahu nih dia carrier atau enggak ya. Dan ya udah, sebenarnya penyebaran di kantor cukup banyak juga gitu kan. Iya, iya. Baru yang kedua itu tadi yang dari Kang Abraham tanyakan, asik, Akang yang sekarang nih. Salah satu tugas-tugas kita dalam menjalankan tugas negara sih kan, yaitu ini tuh keluar kota dinas. Nah, mungkin salah satunya kan untuk mencegah, untuk mencegah penularan pada saat bepergian kan dengan kita rapid test antibody atau rapid test antigen gitu kan. Akhir-akhir ini udah antigen ya, dulu tuh masih antibody. Nah emang dari dulu kalau saya sih nggak ini juga sih worry juga ya, ini kena nggak sih gitu kan, udah kemana-mana kita nggak tahu ketemu orang siapa aja gitu kan. Nah tapi ya kalau saya menjaga aja. Caranya gimana tuh? Kalau misalkan kita udah di tes nih, sekarang antigen ya swab ya. Pada saat kita mau berangkat, apa aja yang disiapkan? Masker misalnya. Gitu. Iya, yang pertama sih masker pastinya. Kalau misalnya kita berangkat, biasanya kita 2 hari atau 3 hari ya, anggaplah 3 hari gitu. Masker yang kita siapkan ya minimal 3 minimal itu minimal ya. Plus kita pakai gitu kan. Iya, jenis maskernya misalkan sebenarnya masih kain juga nggak masalah ya. Sebenarnya kain nggak masalah. Kalau saya sih lebih sering kain malah daripada yang gitu. Ya kalau yang Mas Abraham ini udah rapat banget nih. Oh iya, karena saya ada pengawas Polda. Pada Polda. Iya. Ini ketat saya. Ya sebenarnya yang paling bagus yang punya Mas Abraham nih, N95. Katanya kan modal ya. Modal. Iya. Lagi-lagi tergantung kemampuan finansial. Betul. Tapi kan kita namanya orang-orang beda-beda lah ya. Betul, ada kebutuhannya betul. gitu. Tapi kan. Mengurangi risiko lah ya, minimal ya. Risiko yang paling bagus memang yang N95. Tapi kalaupun terpaksanya belum bisa, bisa minimal masker kain tapi yang double ini ya. Atau yang double layer ya. Atau yang kayak saya nih, ini lumayan juga sih ini. Saya paling sering nih pakai yang kayak gini nih. Kain tapi bukan yang tipis gitu. Yang lumayan ya kayak bahan kaos lah, kaos daleman gitu kalau itu ya, kalau cowok tuh.
Tapi masker kan, bukan kaos dalam kita kan? Iya, maksud bahannya kayak kaos gitu. Saya terkejut. Kalau kaos kita pakai kan jadi di mana muka nih gitu kan. Gitu. Jadi ya pakai masker kain lah minimal, tapi jangan kain yang tipis juga gitu. Iya. Yang tipis kan Yang bisa agak ini lah ya. pecah. Sorry Om, sebentar Om. Ntar maju dulu. Udah. Iya, Mal. Lanjut. Lanjut. Yang kedua, apa aja yang mau dibawa lagi? Yang kedua hand sanitizer. sanitizer. Kalau saya sih dibawa di tas kecil nih kayak gini nih, barat nih. Oh, Tas kecil kayak gini cukup lah buat yang kecil yang aja lah kecil ya. aja Nggak usah yang segini. seliter kan Iya, bawahnya. yang seliter emang mau diminum. Itu namanya minuman beralkohol. Ntar kena covid enggak mabuk iya kan. Oke, siap. Gitu. Nah, pada saat sebelum masuk pesawat itu kan kita ada beberapa yang harus dilakukan. Misalnya di antrian masuk gate misalkan gitu, atau misalkan pada saat di ruang tunggu gitu. Itu tips-tipsnya apa supaya ya mengurangi risiko lah? Kalau saya sih sama sih, ya hampir sama ya, jaga jarak. Jaga jarak Kalau aja ya. misalnya untuk Jangan Tapi- peluk-peluk orang sembarangan gitu ya. Tapi sebenarnya susah, susah juga lah sebenarnya. Susah ya? Jaga jarak itu susah bener. Karena pas pada saat kita cek ini aja mau validasi Oh iya, antigen itu validasi udah antigen rapet ya. itu. Mau gimana kita jaga jarak gitu kan? Kalau kita Iya. jaga jarak kita nggak maju-maju. Betul. Tapi sebisa mungkin lah ya. Sebisa mungkin jangan nggak nempel lah minimal gitu kan. Iya. Nah habis itu mungkin habis dicap set gitu kan, pas kita jalan kan agak renggang pakai hand sanitizer, Siap, jalan siap. lagi set gitu. Sampai ngantri mau dicek body gitu kan, cek barang itu nggak rapat lagi kan. Nah, habis itu keluar dari cek barang kita hand sanitizer lagi, itu aja sih. Tapi kalau misalnya memang kata orang susah tuh jaga jarak, nggak mungkin jaga jarak yang benar gitu kan. Kita mau jaga jarak gimana, orang kita bareng-bareng kok sama Betul, orang betul, lain gitu. Masa aja kita suruh orang lain, sana, nggak mungkin. Karena memang di tempat umum pasti ada lah kita ini agak rapat-rapat gitu. Cuma setelah itu ya minimal hand sanitizer lah gitu. Betul, siap. Apalagi mau masuk, pas masuk pesawat duduk gitu ya, pas duduk kan kita habis nempel-nempel juga tuh pas mau masuk kan, ngantri gate gitu kan. Itu hand sanitizer lagi. Nanti apalagi mau makan di pesawat gitu. Iya. Harus Ada roti di- ini dulu, gitu kan. Hand sanitizer lagi. Kalau memang terus kayak ini juga sih bawa vitamin kalau bisa. Bawa vitamin Kalau ya. ada yang nggak bisa minum vitamin ya maksud saya kalau nggak biasa minum vitamin ya minum madu atau yang paling nggak Iya, ini hand betul. sanitizer lah gitu. Iya. Kalau bisa minum vitamin ya lebih baik bawa juga vitamin. Siap. Karena semua virus tuh sebetulnya akan kalah oleh imunitas Imun, nggak perlu badan kita gitu ya. nggak perlu vitamin yang mahal, harus apa gitu, yang vitamin C aja yang di Vitamin C biasa apotek-apotek lah ya. gitu. Yang gembel-gembel gitu. Iya, kadang-kadang kan orang kan wah Harus gitu. yang ini sejuta gitu. Sejuta Ada nih. tuh yang obat dari Cina katanya 1.500.000 atau berapa gitu waktu kemarin tuh. Iya Aduh, kan, ampuh nih yang saya gitu juga. akan terhindar dari COVID, tapi terjerumus dalam kemiskinan. Dilema Pak. Terhindar sih dari COVID, tapi terjerumus dalam kemiskinan saya. Nggak Aduh. mungkin juga kan kita beli vitamin tapi nggak makan gitu ya. Vitamin kenyang ya makannya. Iya, kita bisa beli vitamin tapi nggak makan Nggak kita. makan Aduh. kita makan nasi. Jadi yang biasa aja, yang biasa aja. yang Vitamin C lah. vitamin C biasa Yang lah. ada Indomart kan juga ada di vitamin C gitu. Kalau yang bisa minum vitamin, kalau nggak bisa ya udahlah, yang penting jaga kebersihan. Iya, betul. Happy pikiran ya kan. Iya, positif itu yang paling Positif. penting. Jadi imun terbentuk tuh bagus. Betul. Jadi pikiran yang positif itu membuat imun kita itu naik. Iya betul. Jadi kalau misalkan ada ini, aduh, Dan udah positif aja, gitu. Positif aja. Saya mau ngomong sesuatu tapi saya takut, jadi nggak jadi. Takut dilihat oleh, ya gitulah pokoknya. Aman. Siap, sama. Jangan lupa nanti dikasih follow IG-nya Om Yogi. Nah. Udah punya channel belum Om? Anak saya udah punya channel. Nanti Channelnya- dikasih juga ya. Langsung ini saya ngomongin nih, channel anak saya Gianina Anjani Satria. Nanti saya kasih di deskripsi Om, Iya. supaya bisa diklik oleh viewer saya. Siap, nanti tolong ya Itu di-subscribe. mungkin tips-tips dari kita ya. Sedikitnya kita ikut membantu teman-teman lah, ada informasi
Saya nggak ngerti apakah ini berfaedah apa enggak. Tapi semoga bermanfaat lah ya, karena makanan udah ada dan kita kelaparan. Iya betul. Nanti teman-teman bisa lihat juga, tetap bisa lihat kita inilah syutingin ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah. Dadah.